Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 19. Yang mana yang membunuh 1000 pisau? Pernahkah kamu mendengar tentang memukul atau tidak memukul? Meski ditarik oleh penjaga, Ye Liangchen masih berjuang keras, dan suara kutukan tidak pernah berhenti. Teriakanmu lagi, cobalah. Aku berjanji akan memukul dua wajahmu dengan ketebalan yang sama. Saat para penjaga ini tidak berdaya, suara kasar Li Yuanba akhirnya muncul. Setelah melihatnya datang, para penjaga saling memandang dan berbalik. Li Damang, melihat siluet kekar berjalan ke arah dirinya memegang palu godam, teriakan Ye Liangchen tiba-tiba berakhir. Li Yuanba, Ye Liangchen adalah orang yang paling mengerikan. Tidak peduli di latar belakang atau dalam hal apapun, dia tidak lebih buruk darinya. Dia sombong dan tidak masuk akal. Jadi, setiap kali saya melihat Li Yuanba, dia berbalik dan pergi. Akhirnya, di mata semua orang, Li Yuanba membawa palu godam yang melambangkan identitasnya, menggendongnya dengan satu tangan, dan pergi. Setelah melihat Ye Liangchen menggertak Zheng Jian, dan kemudian melihat semua orang dalam adegan ini, saya sangat menyadari bahwa apa yang disebut gunung lebih tinggi dari gunung. Atas tindakan Li Yuanba, para penjaga itu tidak berdaya. Untungnya, mereka juga tahu bahwa meskipun Li Yuanba ini bertindak sembrono, dia seharusnya tidak melakukan terlalu banyak. Jadi dia menugaskan seorang penjaga untuk membawa pergi gadis yang lembut dan cantik itu, dan beberapa orang yang tersisa, dengan hati-hati mengikuti Li Yuanba di belakang. Dan ketika Li Yuanba melihat Ye Liangchen di depan rumah Tesiande, dia menaruh batu di hati para penjaga ini. Rumah Tesiande ini adalah milik keluarga Ye mereka. Karena Li Yuanba membawanya ke sini, tentu tidak dimaksudkan untuk merugikan Ye Liangchen. Li Damang, mengapa kamu membawa tuan muda ini ke sini? Kamu percaya atau tidak, tuan muda ini punya 100 cara untuk mencegahmu pergi ke sini. Setelah melangkah ke wilayah keluarganya, momentum Ye Liangchen tiba-tiba pulih. Dia menunjuk hidung Li Yuanba dan meneriakkan ekspresi yang sangat garang. Namun, wajahnya yang gemuk dan bulat sangat sulit untuk mengingatkan pada kata galak. Bawa kamu untuk bertemu seseorang. Sejujurnya tentang pahlawan Ye Liangchen yang menyelamatkan kecantikan, sejujurnya, Li Yuanba cukup menghargai. Dia menggaruk kepalanya dan sepertinya menyesali kecerobohannya. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, dia benar. Berjalan ke kotak tempat Qin Yi Chen berada. Tidak mungkin, bawa aku untuk bertemu seseorang. Siapa yang memiliki wajah sebesar itu, tetapi juga tuan muda ini untuk bertemu langsung, apakah dia tidak tahu dia akan datang ke tuan muda ini? Melihat bahwa Li Yuanba tidak bereaksi terlalu agresif, Ye Liangchen segera berteriak keras, benar-benar menafsirkan upaya menendang hidungnya ke wajahnya dengan jelas dan menyeluruh. Mereka yang bisa masuk ke rumah Tesiande ini bisa dibilang cukup terkenal di kota Suanyun. Setelah suaranya yang arogan dan lalim terdengar, hal itu langsung menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Namun, setelah mereka menjulurkan kepala, mereka melihat Li Yuanba berjalan di depan lorong terlebih dahulu, dan Ye Fati berjalan menyamping di belakang mereka, dan mereka tiba-tiba menggigil, dan dengan cepat menarik kembali kepala mereka. Mereka ingin memarahi mereka. Semua pikiran menghilang secara langsung. Hanya bercanda, Li Yuanba, Ye Liangchen, salah satu dari dua karakter ini berjalan berdampingan di kota Suanyun. Untuk dua bintang jahat ini, mereka tidak punya waktu untuk mengelak, dan berani memprovokasi mereka. Masuklah, dia menunggumu di dalam. Di pintu kamar yang elegan, Li Yuanba berbalik dan berkata kepada Ye Liangchen. Anda membiarkan tuan muda ini masuk, akankah tuan muda ini masuk? Apakah Anda tahu di mana ini? Tidak ada seorang pun di situs tuan muda ini yang berani memaksa tuan muda ini melakukan apapun. Ye Liangchen meletakkan tangannya di pinggangnya, terengah-engah dan mengutuk, tetapi ketika dia siap untuk melanjutkan, kesabaran Li Yuanba akhirnya mencapai batasnya. Dia meletakkan palu besar di tangannya dan meletakkannya kembali, menatap harimau, yang terakhir menutup mulutnya yang berceloteh. Hai, sebelum Li Yuanba melakukannya, Ye Liangchen adalah seorang pria yang mengangkat bahu, mendorong pintu kamar yang elegan ini dan masuk. Sejujurnya,
Ye Liangchen juga ingin tahu tentang orang yang ingin melihat dirinya sendiri. Dia sangat jelas tentang kepribadian Li Yuanba. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya patuh adalah Li Family Patriark Li Yuanfei. Namun, Li Yuanfei jelas tidak melakukan hal-hal yang membosankan. Bahkan jika ada sesuatu untuk didiskusikan, Li Yuanfei akan langsung menemui ayahnya. Tidak mungkin mengabaikan dua generasinya. Jadi, siapa lagi yang bisa mengarahkan Li Yuanba? Begitu pintu didorong terbuka, Ye Liangchen melihat bahwa di ruangan yang elegan, seorang remaja yang lebih muda dari seorang remaja sedang duduk di sana sambil minum teh. Matanya hanya tertuju pada anak laki-laki ini sesaat, lalu dia terus memindai seluruh ruangan, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa di ruangan yang elegan ini, tidak ada seorang pun kecuali anak laki-laki ini, dan kemudian mengambil petunjuk dari keterkejutannya. Mulut, sial, bagaimana anak nakal, Li Damang ini adalah apa yang terjadi? Tuan Muda Ye, datang dan duduk. Mengenai reaksi Ye Liangchen, Qin Yichen sama sekali tidak mengalami kecelakaan. Saat dia hendak pergi, dia dengan lembut mengingatkannya, pria besar itu belum pergi. Gulu, Ye Liangchen, yang sudah sampai di pintu, mendengar kalimat itu, dan telapak tangannya yang baru saja membuka pintu dengan cepat menutupnya seolah-olah itu adalah sengatan listrik. Memikirkan cara sembrono, dia tidak bisa menahan ludah dan berkata, dan akhirnya menimbangnya di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, dia merasa lebih baik tidak kehilangan muka dalam bisnis keluarganya. Lagi pula, orang di luar pintu tidak peduli siapa ini. Sama seperti orang bijak yang tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan besar melawannya, dia mundur. Nak, sebaiknya kamu memberiku pernyataan yang memuaskan. Jika tidak, aku punya 100 cara bagimu untuk keluar dari sini. Setelah berjalan mendekat, wajah gendut Ye Liangchen tidak memiliki warna maaf karena tingkahnya barusan. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke Qin Yichen dengan riang, menarik kursi, dan duduk. Argumennya tidak, tapi gendut, aku akan membicarakannya denganmu. Melihat kursi yang mengerang di bawah pantatnya, mulut Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit bengkok, dan kemudian atau dikatakan berlemak. Ye Liangchen, yang awalnya merasa nyaman duduk di kursi, mendengar dua kata, gemuk, dan wajahnya yang gemuk terjepit menjadi tumpukan. Suara gigi yang hampir kertak keluar dari mulutnya, nak, di tuan muda ini di depanmu, kamu terlalu kurang ajar, kamu punya dua cara untuk percaya atau tidak tuan muda ini membuatmu menghilang diam-diam dari dunia ini. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Qin Yichen tidak bergeming. Ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Dalam momentumnya, dia tidak jatuh ke angin. Mendengar ini, Ye Liangchen mau tidak mau melihat ke pintu. Setelah melihat siluet kekar itu masih ada, wajahnya berkedut dan terlihat sangat kesakitan. Hei Ye Liangchen, bahkan jika dia adalah ayahnya, dia tidak takut. Itu adalah hal yang biasa untuk membalas atau sesuatu, tapi hanya untuk Li Yuanba ini, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Chapter 20. Kamu ini apa? Tatapan Ye Liangchen terkunci pada Qin Yichen, dan dia sepertinya melihat pemuda itu lewat. Sial, Qin Yichen. Qin Yichen membuat nama untuk dirinya sendiri. Qin Yichen, kamu adalah orang yang meminta keluarga Li untuk mengirim Li Yuanba untuk mengambil Grandmaster Pemurnian Pil. Setelah mendengar nama Qin Yichen, mata Ye Liangchen berkilat tegang, dan setelah matanya tertuju pada Qin Yichen lagi, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Autentik, menghadapi tatapannya, Qin Yichen tidak menghindar sedikit pun, tetapi menjawab sambil tersenyum. Sepertinya Ye Liangchen ini cukup tersembunyi. Hal yang sangat tersembunyi tentang keluarga Li, bahkan keluarga Lin tidak diketahui, tetapi Ye Liangchen ini mengetahui dirinya sendiri, yang tidak hanya menunjukkan kekuatan sistem intelijen keluarga Ye, tetapi generasi kedua yang tampaknya tidak bermoral, tetapi itu bukan playboy. Untuk banyak hal, dia mengerti dengan jelas dalam pikirannya, jadi setelah mewarisi posisi patriark keluarga Ye, aliansi bisnisnya telah meningkat pesat di kerajaan, yang sama sekali bukan kebetulan. Hehe, magang meramu pil yang bahkan tidak berkumpul dengan Spirit Pearl, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Setelah melihat Qin Yichen, Ye Liangchen menemukan bahwa yang terakhir tidak mengatakan kekuatan roh. Bahkan jika tidak ada jejak nafas prajurit, dia tidak dapat melihat sesuatu yang terkenal untuk waktu yang lama, dia hanya bisa menyerah. Namun, dia berkata demikian,
Tetapi jelas bahwa dia telah mengembangkan minat yang kuat pada Qin Yi Chen. Seperti yang dia katakan, bagaimana magang meramu pil yang bahkan tidak mengumpulkan spirit perlu mendapatkan perhatian keluarga Li, dan apa yang membuat Yang Liang Chen paling skeptis adalah mengapa Li Damang akan mematuhi anak nakal di depannya. Bagaimana? Saya tidak berliku-liku dengan Anda, saya ingin bergabung dengan Anda untuk membentuk aliansi bisnis. Qin Yi Chen menjelaskannya. Sang Meng, apakah Anda bergabung dengan saya? Haha, setelah mendengar ini, Ye Liang Chen sedikit tersenyum, bahkan tertawa. Namun, ketika dia tertawa terbahak-bahak, Qin Yi Chen masih duduk di sana tanpa mengubah wajahnya. Dia diam-diam mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Di tengah jalan, Ye Liang Chen menghentikan tawanya perlahan. Meskipun dia tertawa, dia mengamati reaksi Qin Yi Chen. Tidak ada keraguan bahwa sikap Qin Yi Chen yang duduk kokoh di Gunung Tai telah sangat mengguncangnya. Dan, omong-omong, dia tertawa, sebenarnya, menutupi rasa bersalahnya. Dia tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Qin Yi Chen akan datang untuk bekerja dengannya? Anda tahu, bahkan ayahnya selalu mengira bahwa dia adalah anak hedonis dari orang tua kaya, yang berasal dari kota kecil itu. Kawan, bagaimana kamu bisa mengenal dirimu dengan baik? Brad, menurutmu siapa dirimu dan mendirikan aliansi bisnis? Apakah menurutmu itu adalah keluarga yang telah kamu mainkan? Tahukah Anda apa yang bisa Anda sebut aliansi bisnis? Di seluruh kerajaan kilin surgawi kita, hanya ada kerajaan surgawi. Apakah itu pedagang kilin? Ye Liang Chen menyipitkan mata dan menatap Qin Yi Chen, dan melanjutkan, Liga Sang Meng tidak hanya perlu memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi juga prestise, reputasi, dan warisan yang kuat, apalagi Anda dan saya, bahkan keluarga-keluarga di kota kerajaan itu. Tidak ada kekuatan untuk membangun aliansi bisnis. Sekarang kamu dan aku secara alami tidak memiliki kemampuan ini, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Qin Yi Chen terkekeh. Dia berdiri dan berjalan ke Ye Liang Chen, menatap mata bergaris yang terakhir, dan berkata, apakah kamu bahkan memiliki kepercayaan diri untuk keluar dari langkah pertama? Kamu Liang Chen. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Ye Liang Chen sedikit terdiam, dan jenis sinisme di wajahnya tidak sesuai, tetapi juga sedikit menyatu. Ini hampir pertama kalinya di wajahnya dia serius di depan orang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghembuskan napas dan berkata, bahkan jika saya memilikinya, itu urusan saya. Apa hubungannya denganmu? Apakah itu di kerajaan atau dikembangkan di tempat lain? Aliansi bisnis harus unik jika ingin menjadi kuat. Pasti orang lain menginginkannya, tetapi apa yang tidak dapat disediakan oleh aliansi bisnis lain? Qin Yi Chen berdiri dan menatapnya dengan ringan berkata sambil tersenyum, sayangnya, saya kebetulan bisa memberikan hal semacam ini. Apa yang bisa Anda tawarkan? Mendengar ini, lemak Ye Liang Chen bergetar. Melalui kecerdasan, dia samar-samar tahu mengapa keluarga Li sangat menghargai Qin Yi Chen. Meskipun banyak orang di kota Jade Creek belum menyelidiki asal-usul benda itu, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas, dan tampaknya orang ini telah membuat keluarga Li harus mengirim Li Yuanba untuk menjemputnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu pasti di atas resep obat pil pengembalian asal yang lebih baik. Mungkinkah orang ini masih menyembunyikan tangannya? Anda tahu, keluarga Li hanya mengandalkan pil asal pengembalian yang ditingkatkan, itu sudah tampak untuk menyalip momentum Lin dan Ye 2. Lagi pula, benda itu unik dan tak tertandingi. Jika ada resep obat yang lebih baik di tangan Qin Yi Chen, maka lamarannya pasti merupakan impian banyak orang, dan bahkan ada sedikit harapan di hati Ye Liang Chen. Dan mengapa aku harus percaya padamu? Pada akhirnya, setelah memikirkannya, Ye Liang Chen tetap waspada. Dia tidak tahu mengapa Qin Yi Chen akan menemukan dirinya sendiri. Percaya atau tidak, di antara pikiranmu, tetapi jika kamu melewatkan kesempatan ini, jangan menyesalinya nanti. Nada Qin Yi Chen memiliki kepercayaan diri yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Setelah berbicara, dia berjalan langsung keluar Yajian. Yang dia butuhkan adalah kepala Ye Liang Chen, dan sistem intelijen keluarga Ye. Keluarga Ye tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Meskipun di kota Suanyun, keluarga Ye tidak pernah menempati peringkat pertama, tetapi itu adalah keluarga yang telah berdiri paling lama. Jika apa yang kamu katakan itu benar, hembusan nafas Ye Liang Chen yang sengit, dan secercah cahaya keluar dari matanya yang menyipit.
Kalau begitu Liang Chen tidak keberatan menghabiskan banyak uang bersamamu. Qin Yi Chen, yang telah mencapai pintu, memiliki senyum di mulutnya, tubuhnya hanya sedikit berhenti, dan dia keluar dan pergi bersama Li Yuanba. Pada hari ini, Ye Liang Chen tinggal sendirian di kamar yang elegan sampai senja, dan tidak ada yang tahu apa yang dia putuskan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi setelah sekian lama, orang-orang di kota Suanyun tidak pernah melihat siluet gemuknya lagi. Tapi saat ini di Lin Mansion dekat distrik barat Suanyun, diselimuti rasa depresi. Di lobi rumah keluarga Lin, Lin Aoqing duduk di tempat pertama dengan wajah muram, semacam nafas yang gelap dan keras, terpancar darinya. Dan berdiri di sampingnya seperti lelaki tua kurus yang pergi ke Jade Creek City. Chapter 21. Ini tidak mungkin. Lin Aoqing tidak dapat mempercayai fakta bahwa lelaki tua kurus ini melaporkan. Dia berteriak dengan ringan, Junior membawa dua pengawal utama dunia Martial Master dan Jade Creek City, bagaimana mungkin ada orang yang mengancam Dao Jun? Meskipun kecemasan di hatinya semakin kuat selama ini, dia masih tidak percaya fakta bahwa Lin Sijun telah dibunuh secara brutal. Tuan, seluruh kelompok Lin Aotian telah menghilang di Jade Creek City. Pria tua kurus itu menundukkan kepalanya dan berkata, dia baru saja selesai mengatakan ini, dan tiba-tiba merasakan aura kejam menyebar dari tubuh Lin Aoqing. Setelah dia berhenti, dia terus berkata, menurut sejumlah kecil pihak, Lin Aotian seharusnya bergabung dengan keluarga Li, dan beberapa orang telah melihat Li Yuanba di Jade Creek City. Saya harus mengatakan bahwa Li Yuanba terlalu mencolok. Palu besarnya sulit membuat orang tidak memperhatikan. Li Yuanba. Mendengar nama ini, napas Lin Aoqing sedikit tersendat, lalu alisnya berkerut dan bergumam, bagaimana Li Yuanba bisa muncul di tempat seperti Jade Creek City, dan, meskipun keluarga Lin saya sedikit berbeda dari keluarga Li-nya, tapi Li keluarga tidak cukup berani untuk menyerang Junior dengan sangat buruk dan membiarkan Li Yuanba pergi. Bahkan jika keluarga Li harus melakukan sesuatu pada Lin Sijun dan diam-diam memiliki banyak peluang, mengapa Li harus mengirim Li Yuanba? Apakah keluarga Li akan menyatakan perang terhadap dirinya sendiri? Lin Aoqing berjalan mondar-mandir di aula dengan sedikit terburu-buru, alisnya berkerut. Kotoran Li Yuanfei. Pada akhirnya, Lin Aoqing akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan menepuknya di atas meja kayu dengan telapak tangan. Kemudian, meja kayu solid dibuka dan serbuk gergaji berserakan. Melihatnya sangat marah, lelaki tua kurus itu menundukkan kepalanya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak ada yang mengharapkan ini. Bahkan lelaki tua kurus itu tidak tahu mengapa keluarga Li harus berlindung dari Lin Aotian. Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Li telah dituntut oleh Lin Aoqing? Tentu saja, Old Lin memiliki beberapa keberatan. Kalau tidak, bagaimana Lin Aoqing bisa menjadi orang yang bisa menahannya sampai sekarang? Kirim seseorang dengan cepat ke Jade Creek City untuk menyelidiki masalah ini. Junior hidup atau mati? Saya harus memeriksanya. Saya hidup, maka harus melihat orangnya. Setelah beberapa lama, Lin Aoqing menjadi tenang, tetapi di matanya, ada cahaya dingin yang bersinar di dalamnya, dan suara dingin keluar dari mulutnya. Jika Li saat ini apa yang dilakukan keluarga, maka saya harus membuat keluarga Li membayar mahal untuk itu. Juga, menyelidiki secara rahasia, Li Yuanba pergi ke Jade Creek City untuk menjemput mereka. Saat lelaki tua kurus itu hendak pergi, dia memerintahkan yang lain. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat, Lin Aotian sudah ada di keluarga Li. Hari-hari ini, Qin Yi Chen hampir tidak bisa ditutup. Seharusnya hampir sama. Melihat lautan awan yang bergulung di laut kesadaran, cahaya murid Qin Yi Chen tiba-tiba membeku. Dia benar-benar tidak sabar untuk mengambil tungku pil khusus kuali itu di tangannya sendiri, jadi dia merasa nyaman. Pagi-pagi sekali, Qin Yi Chen membawa Li Yuanba keluar dan bergerak menuju persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Suanyun. Bukannya dia ingin berjalan-jalan dengan Li Yuanba sepanjang waktu, tetapi dia tahu bahwa begitu banyak hari telah berlalu, dan saya khawatir Lin Aoqing telah menyelidiki masalah ini di sana. Untuk kecelakaan, Pil Refining Master Guild terletak di pusat kota Suanyun. Meskipun tidak banyak orang yang bisa disebut Master Pemurnian Pil di kota Suanyun, persekutuan Master Pemurnian Pil ini masih cukup megah. Lagi pula, profesi Master Pemurnian Pil terlalu langka, yang juga menyoroti Nobel dari profesi Master Pemurnian Pil.
Sebelum memasuki Pil Refining Master Guild, bau samar obat keluar, yang membuat orang segar kembali. Di lobi Pil Refining Master Guild, masih ada banyak orang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah beberapa apprentice alkemis. Keluarga mereka membayar mahal untuk mereka pelajari di Pil Refining Master Guild. Dengan kata lain, mereka yang bisa berada di Pil Refining Master Guild adalah orang-orang bangsawan atau bakat alam yang luar biasa. Sepertinya karena mendengar langkah kaki, beberapa orang juga mengangkat kepala sambil melihat ke arah pintu. Ketika mereka melihat Li Yuanba, mata banyak orang penuh dengan keterkejutan, dan beberapa ketakutan. Nama Li Yuanba diketahui semua orang di kota Suanyun. Li Yuanba, apa pria sembrono ini datang ke Pil Refining Master Guild? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar dia memiliki bakat bawaan yang menyempurnakan resep pil. Apakah dia di sini untuk mengambil tugas menemukan ramuan obat? Hanya, keluarga kakek Li Dua masih perlu datang ke sini untuk melakukan tugas menghasilkan uang. Melihatnya masuk, jalur suara bisikan juga terdengar pelan di setiap sudut. Dalam ingatan mereka, Li Yuanba belum pernah ke Pil Refining Master Guild. Hari ini dia datang ke sini, tapi itu membuat mereka bertanya-tanya tentang tujuannya. Nah, siapa orang itu? Mengapa Li Yuanba mengikutinya? Dengan teriakan kaget, mata semua orang beralih ke Qin Yichen yang berdiri di depan Li Yuanba. Ini hanyalah seorang remaja yang terlihat seperti remaja, dengan orang biasa yang sangat sederhana, wajah yang sedikit halus dan cantik, dengan sepasang pupil yang jernih, tidak ada yang aneh dengan itu. Tapi semua ini biasa saja, dan Li Yuanba berdiri di belakangnya membuatnya tidak biasa, tetapi malah membuat orang-orang ini meragukan identitas aslinya. Di hadapan keraguan dan pandangan sekilas, Qin Yichen merasa tak berdaya. Namun, Pil Refining Master Guild saat ini tampaknya memiliki beberapa perbedaan dari ingatannya. Tepat ketika dia sedang mencari seseorang untuk bertanya di mana untuk mengevaluasi status Pil Refining Master, seorang wanita dengan gaun hijau muda tidak jauh darinya melangkah keluar dari kantor dan berjalan cepat menuju Qin Yichen dan Li Yuanba. Li Paman, wanita itu belum datang sebelum mereka, dan suara yang terdengar seperti bel perak sudah lewat. Qin Yichen juga melihatnya. Wanita itu tampak baru berusia 17-18 tahun. Setelah melihat wajahnya, dia juga membuat mata Qin Yichen bersinar. Saya melihatnya mengenakan jubah hijau pucat, dengan untaian mutiara tergantung di lehernya. Wajah cantik itu sangat lembut, seolah-olah lembut, dan sepertinya meneteskan air. Matanya cerah dan indah, suaranya lembut dan halus, penampilannya yang menawan, matanya yang cerah dan kulit putihnya, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Qin Yichen dengan jelas melihat bahwa setelah wanita ini keluar, mata banyak pria muda menunjukkan kekaguman fanatik di seluruh aula. Liu Qionger, Presiden Master Pemurnian Obat Suan Yuncheng, cucu perempuan Liu Wen, juga pacar baik Li Lingyan, jadi dia dekat dengan keluarga Li. Orang-orang ini memujanya, bukan hanya karena kakek di belakangnya, tetapi untuk sebagian besar alasan, dia memiliki keindahan nomor satu di kota Suanyun. Setelah melihatnya untuk pertama kali, sebuah ingatan muncul dari benak Qin Yichen. Chapter 22. Kenapa Li Paman ada di sini untuk menemuiku hari ini? Mata Liu Qionger menyipit menjadi bulan sabit, dan Li Yuanba menatapnya sambil tersenyum. Hehe, keponakan kecil, aku bersamanya. Li Yuanba menggaruk kepalanya dan menertawakannya. Oh, Liu Qionger berbisik, matanya yang besar berkedip, dan kemudian dia melihat dengan rasa ingin tahu ke arah Qin Yichen di sebelahnya. Menurutnya, remaja ini juga agak polos, meski dia bisa merasakan gelombang kekuatan roh padanya, tapi gelombang ini sangat lemah, tidak sampai titik di mana mutiara roh memadat. Adik laki-laki ini pasti datang untuk mendengarkan. Dalam benak Liu Qionger, Qin Yichen pada dasarnya dianggap sebagai orang yang ingin memasuki Pil Refining Master Guild berdasarkan hubungan keluarga Li. Namun, dia sangat penasaran, kesabaran macam apa yang bisa dimiliki pria ini, bahkan meminta Li Yuanba untuk mengirimnya sendiri. Aku di sini untuk memenuhi syarat untuk Pil Refining Master. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, berkata dengan senyum tipis. Memenuhi syarat untuk Pil Refining Master. Mendengar ini, Liu Qionger jelas tercengang, tetapi dari fluktuasi dalam dirinya, jelas tidak ada spirit pearl yang kental. Apakah orang ini bahkan tanpa pengetahuan dasar spirit pearl dan tidak dapat memurnikan eliksir tahu? Akibatnya, penampilannya jelas berubah ke arah Qin Yichen.
Jika bukan karena dia dibawa oleh Li Yuanba, diperkirakan Liu Qionger akan mengabaikannya begitu saja. Adik, kamu masih harus kembali berlatih sebentar, dan menunggu spirit pearl memadat sebelum kamu datang ke penilaian. Liu Qionger mengingatkan dengan cukup sopan. Apakah Guild Master Pemurnian Pil gagal untuk menilai kualifikasi Master Pemurnian Pil tanpa mengumpulkan spirit pearl? Dihadapkan dengan tatapan bertanya-tanya, Qin Yichen hanya menjawab dengan tawa kecil, seberapa banyak perubahan ekspresi wajahnya sama sekali. Ini, Liu Qionger memikirkannya, sepertinya benar-benar tidak ada persyaratan seperti itu, tetapi tidak mungkin membuat ramuan sebelum memadatkan mutiara roh. Bukankah itu akal sehat? Namun, tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah melihat sekilas, dia melihat Qin Yichen dua lagi, dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Penilaian Pil Refining Master dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk menguji kedokteran. Sebagai Master Pemurnian Pil, pertama-tama, dan yang paling mendasar, Anda harus bisa mengenali semua ramuan obat, dan tidak hanya bisa membedakan bentuknya, tapi juga tahu namanya jika Anda menciumnya. Tentu saja penilaian Pil Refining Master biasa pada dasarnya cukup asalkan bisa dibedakan bentuknya. Langkah kedua adalah mengekstrak cairan medis. Secara umum, selama ramuan obat dapat dimurnikan hingga kemurnian tingkat 3, itu dapat diteruskan. Yang ketiga adalah Ningdan. Hanya dengan mengkonsolidasikan keberhasilan pil cairan obat, dapatkah itu dianggap sebagai master pemurnian pil yang berkualitas. Ini juga merupakan bagian penilaian yang paling sulit. Nyatanya, ada kesalahpahaman. Banyak orang mengira selama spirit pearl dipadatkan, eliksir bisa disuling. Padahal, itu belum tentu benar. Orang yang berhasil mengkonsolidasikan spirit pearl dapat memiliki sepertiga untuk memadatkan eliksir. Itu sudah sangat bagus. Terkadang, di antara 10 orang yang mengumpulkan spirit pearl, sulit untuk memiliki 1 atau 2 orang yang bisa menjadi master pemurnian pil sejati. Ini menunjukkan kesulitan Ningdan. Itu juga kerasnya jalan ini, itulah mengapa identitas mulia dari Pil Refining Master telah tercapai. Tentu saja, selama berabad-abad, ada juga orang yang memiliki roh jahat. Tentu saja, ada contoh spirit pearl non-agregasi yang berhasil. Tapi orang seperti itu pasti tidak terlihat. Di seluruh kerajaan Qilin Surgawi, hanya jenius yang dikenal sebagai langka berusia 100 tahun, kepala Grandmaster Pemurnian Pil, Guye, yang berhasil menyempurnakan ramuan tanpa memusatkan spirit pearl. Saat itu, hal itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Guye menjadi terkenal saat itu. Apakah orang ini sekarang merasa bahwa dia dapat menyebutkan secara setara dengan orang nomor 1 kerajaan Guye Master? Yang sombong, konyol, kata-kata ejekan tak terucapkan terdengar di mana-mana di aula, dan lebih buruk lagi, mereka ingin menunjukkannya di depan Dewi Liu Qionger mereka dan menamparkan pria itu. Tentu saja, jika Li Yuanba dengan palu godam tidak ada, di hadapan ejekan dan omelan ini, Qin Yichen masih terlihat sama sekali tidak berubah. Dia hanya menatap Liu Qionger dengan tenang, seolah menunggu yang terakhir berbicara. Di mana Mao Xiaozi yang nakal, ini adalah Guild Master Pemurnian Pil. Bagaimana kamu bisa menjadi omong kosong, keluar dari sini. Saya tidak tahu apakah itu karena sikap Liu Qionger sehingga seseorang masih berdiri dan menatap Qin Yichen dengan tegas. Ini adalah seorang pria muda. Dari pakaiannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia kaya, dan penampilannya yang gagah tidak dapat dikembangkan dalam sehari. Ini tuan muda ketiga keluarga Lin, Lin Xiyun. Seseorang mengenalinya dan tahu mengapa orang ini berani berdiri. Lin Xiyun, sebagai putra ketiga Lin Aoqing, jika dia ingin mempelajari teknik pemurnian pil, tidak ada seorang pun di keluarga Lin yang dapat memintanya. Dia datang ke Pil Refining Master Guild untuk tujuan itu. Faktanya, semua orang tidak mengatakannya, tetapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Liu Qionger si cantik nomor 1 kota Suanyun ini. Sekarang dia bisa melakukan sesuatu di depan Liu Qionger, dia secara alami keluar dengan ekor miring. Kesampingkan aku, Li Yuanba, tidak peduli siapa dia, matanya melotot dan dia ketakutan. Dia tidak berani melangkah maju, jadi dia harus berdiri di sana dengan tatapan besi, jadi itu memalukan. Namun, dia melihat ke arah tatapan Qin Yichen dan menjadi sedikit murung. Jelas, karena dia tahu dia tidak bisa membantu Li Yuanba, dia mempermalukan Qin Yichen. Gadis Joan, kenapa tidak biarkan aku mencobanya?
Qin Yichen hanya meliriknya sedikit, dan tidak peduli. Dia masih menatap Liu Qiong'er dengan nada hangat dan berkata dengan mudah. Ini, meskipun Liu Qiong'er masih tampak sedikit ragu-ragu, tetapi setelah melihat sikapnya, konyol untuk berpikir bahwa bocah itu takut untuk datang. Pil Refining Master Guild tidak boleh berisik. Saat dia ragu-ragu, sebuah suara keras datang dari jauh di aula. Ini Presiden Liu. Ketua keluar. Setelah mendengar suara ini, aula yang bising segera menjadi sunyi. Garis pandang melihat sumber suara. Tatapan Qin Yichen juga mengikuti arah itu. Tidak jauh di depannya, seorang lelaki tua dengan langkah malas berjalan perlahan. Akhirnya, tatapan Qin Yichen tertuju pada jubah di dada lelaki tua itu. Di korset lelaki tua itu, tungku pil dicat di permukaannya. Di permukaan tungku pil, dua garis putih perak juga digambar dengan hati-hati. Presiden Guild Master Pemurnian Pil Kota Suanyun, Master Pemurnian Pil Level 2, Pola Willow. Cahaya murid Qin Yichen tiba-tiba membeku. Dia tidak asing dengan pria tua di depannya. Itu anakmu. Tatapan Liu Wen langsung tertuju pada Li Yuanba, dan dia dengan ringan mendengus, berkata, apa yang kamu lakukan di sini, tidak bisakah kamu menghancurkan ini? Jelas, dia sangat berprasangka buruk terhadap Li Yuanba. Terakhir kali, karena Li Lingyan tidak kembali semalaman, orang ini langsung membongkar pintu halamannya. Chapter 23. Kakek, Liu Qiong'er melangkah maju, bergandengan tangan dengan lengan Liu Wen, berdiri di sampingnya dengan baik. Huff. Setelah menghadapi Li Yuanba yang menyeringai, mendengus ringan, Liu Wen bertanya padanya, apa yang terjadi? Itu dia ingin mengevaluasi Pil Refining Master. Liu Qiong'er memuntahkan lidah kecilnya, penampilannya yang imut, membuat hati banyak pria melonjak. Menilai Master Pemurnian Pil, Liu Wen hanya melirik Qin Yichen sedikit dan mengerutkan kening, tetapi setelah dia memperhatikan posisi di mana Li Yuanba dan Qin Yichen berdiri, sinar cahaya khusus melintas di kedalaman matanya. Jika dia ingin mengikuti ujian, ikuti saja dia. Persekutuan Master Pemurnian Pil saya tidak membatasi siapapun untuk mengambil penilaian, tetapi bahan yang diperlukan untuk penilaian harus dibayar terlebih dahulu. Namun, hampir seperti harapan semua orang, Liu Wen tidak mengeluarkan Qin Yichen, tetapi dengan ringan berkata, anak muda tidak menderita kerugian, dan membuatnya merasa lebih baik. Sampai kalimat terakhir ini, banyak orang yang sedikit tenang. Jika semua orang bersedia untuk berpartisipasi dalam penilaian, di mana Guild Master Pemurnian Pil. Meskipun tidak ada batasan, setiap orang memiliki garis bawah, setidaknya mutiara roh. Namun, bocah ini datang bersama Li Yuanba. Menurut pendapat mereka, presiden dari Pola Willow ini disetujui di hadapan Li Yuanba. Terima kasih banyak, presiden memberi saya kesempatan ini. Qin Yichen sedikit terkejut, tetapi setelah melihat tatapan penuh arti yang terakhir pada dirinya sendiri, dia mengerti sedikit. Hubungan antara Liu Wen dan Ran Rui relatif harmonis, mungkin karena Ran Rui menyebut dirinya sendiri sebelum dia. Kakek, mendengar Liu Wen langsung setuju, Liu Qiong'er tidak menanggapi sejenak. Willow terkenal keras, bahkan jika itu adalah jemaat yang sukses dari magang meramu pil Spirit Pearl, setelah penilaian gagal, itu harus dipraktikkan selama 1 tahun sebelum penilaian berikutnya. Tapi sekarang, dia berjanji pada seorang remaja yang bahkan tidak berkumpul dengan Spirit Pearl untuk mengikuti penilaian. Kesenjangan ini terlalu besar, pokoknya, menganggur adalah menganggur. Liu Wen hehe menertawakannya, dan dia membawa Qin Yichen bergerak menuju Pil Refining Master untuk berjalan di dalam guild. Saat Liu Qiong'er mengikuti, banyak orang di aula bergerak. Setelah Pil Refining Master Guild Hall, ada aula penilaian. 3 tingkat penilaian Pil Refining Master dilakukan di 3 kamar di aula penilaian ini. Seluruh proses transparan dan terbuka, dan tidak akan ada malpraktik. Nama, usia. Di pintu masuk ujian pertama aula penilaian, ada seorang lelaki tua yang mengenakan kostum Pil Refining Master duduk di sana. Di korsetnya, lencana tungku pil diukir dengan pola putih perak yang sangat mencolok. Jelas, dia bukan hanya pengawas penilaian, tetapi juga Master Pemurnian Pil tingkat pertama. Qin Yichen, 10-6. Qin Yichen menjawab dengan jujur. Begitu dia masih muda, dia tiba-tiba menarik perhatian yang aneh. Pada usia 16 tahun, seseorang yang tidak mengumpulkan Spirit Pearl dan menginginkan Ning Dan adalah lelucon bagi mereka.
Tunggu untuk melihatnya jelek. Setiap orang yang mengikuti, termasuk Lin Xiyun, memikirkan ide ini. Setelah check-in, Qin Yichen masuk ke kamar pertama. Seseorang sudah menunggu di dalam. Qin Yichen juga sangat jelas tentang item penilaian tes pertama. Serikat akan membingungkan 10 tanaman obat yang berbeda bersama-sama. Penilai harus membedakan tanaman obat ini dan memberitahu nama, efek, dan sebagainya. Selama mereka dapat mengidentifikasi 6 jenis, mereka akan lulus ujian pertama. 10 jenis ramuan obat ini berbeda setiap saat, jadi tidak mungkin untuk menipu. Namun, bagi Qin Yichen, tidak ada kesulitan sama sekali. Ketika orang luar menunggu untuk melihatnya jelek, penguji tes pertama sudah sedikit tercengang. Hanya dalam beberapa menit, Qin Yichen telah mengacaukan kekacauan yang dia keluarkan menjadi sekumpulan ramuan obat. Akar adalah akar, urat adalah urat, daun adalah daun, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Zai dengan cermat, rapi dan rapi dicantumkan, tetapi juga nama ramuan obat, fungsi, khasiat, satu demi satu, tanpa ada kesalahan. Apakah itu salah? Melihat pemeriksa tidak berbicara lama, Qin Yichen terbatuk 2 kali dan mengingatkan. Begitu penguji menjawab, dia langsung menjawab, dan dengan cepat berkata, tidak, tapi, kamu bisa mengatakannya dengan sangat jelas. Dia sangat emosional, karena Qin Yichen bahkan memisahkan beberapa akar kecil dan rapi. Dari sini, dia hampir bisa melihat bahwa anak laki-laki yang tampak muda di depannya takut dia sudah mencapai selera derajat kedokteran. Nah, banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh Master Pemurnian Pil level 2. Ini formulir penilaianmu. Anda bisa pergi ke penilaian kedua. Penilai hampir tidak ragu-ragu, memberikan skor penuh secara langsung, dan kemudian menyerahkannya kepada Qin Yichen. Dalam 5 menit setelah penilaian pertama, Qin Yichen keluar dari ruangan. Orang-orang di luar hanya sedikit tercengang, dan tiba-tiba setiap orang berekspresi menikmati kemalangan orang lain. Menurut pendapat mereka, Qin Yichen pasti sudah tersingkir. Jika tidak, di hadapan ramuan obat yang berantakan, bagaimana bisa diidentifikasi dalam waktu sesingkat itu? Ini tidak mungkin. Namun, tepat ketika mereka ingin berbicara dan mengejek, mereka menemukan bahwa Qin Yichen keluar ke sini, tidak sama sekali, melainkan mengambil lembar penilaian dan langsung pergi ke ruangan tempat item kedua dinilai. Yah, apakah dia lulus ujian pertama? Oke, sepertinya, sial, dia sangat beruntung. Apakah dia kebetulan bertemu tanaman obat? Tes, benar-benar berjalan kotoran anjing yang beruntung. Tapi tes pertama ini juga tidak bisa dianggap kekuatan apa, asal hafalan-hafalan, ditambah keberuntungan, itu juga normal untuk lulus, tetapi penilaian selanjutnya dia tidak memiliki banyak keberuntungan. Dia menginginkan tingkat kedua, tetapi dia perlu memurnikan cairan medis dengan tingkat 3 atau lebih tinggi. Untungnya, dia tidak bisa. Saat Qin Yichen memasuki ruangan kedua, jalur suara bisikan juga terdengar pelan. Namun, Liu Qionger yang berdiri di samping Liu Tatu tidak berpikir demikian. Bahkan untuk ujian pertama ini, keberuntungan sama sekali tidak mungkin, dan Qin Yichen hanya masuk selama beberapa menit. Bagaimana keberuntungan bisa membedakan 6 ramuan obat yang berbeda? Dia melirik kakek dengan sedikit senyum di sampingnya, dan ada kilasan pandangan di matanya. Saya khawatir, bocah ini benar-benar mampu. Hai, namun, tepat sebelum keraguan penonton terdengar, pintu ruang penilaian kedua telah dibuka, dan siluet Qin Yichen keluar dengan cepat atau lambat. Haha, lihat, aku bilang orang ini beruntung, jadi dia lulus ujian pertama, kamu masih tidak percaya. Seorang anak berbulu yang bahkan belum berkumpul dengan Spirit Pearl, bahkan berani datang untuk mengikuti ujian Pil Refining Master, sungguh menyenangkan. Butuh waktu kurang dari 3 menit untuk melihatnya keluar, dan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Menurut pendapat mereka, ketika Qin Yichen sedang memurnikan cairan obat, awalnya sudah gagal, dan dia dikeluarkan oleh petugas penilai. Chapter 24. Semua orang tahu bahwa penilaian Master Pemurnian Obat tingkat kedua adalah waktu untuk menunjukkan keterampilan dasar Anda. Memurnikan cairan obat, ini juga merupakan praktik harian untuk semua magang meramu pil. Memurnikan esensi ramuan obat sebenarnya tidak sulit, tetapi sulit untuk mencapai kemurnian cairan obat ke tingkat 3. Selain itu, pada saat penilaian,
Tungku pil di dalamnya adalah tungku pil bebas kelas, yang membuat penilaian menjadi lebih sulit. Bahkan jika orang-orang yang mengumpulkan spirit pearl lalai, itu akan menyebabkan kegagalan. Karena itu, proses penilaiannya pasti panjang. Namun, Qin Yichen keluar beberapa menit kemudian. Anak muda terlalu terburu nafsu, dan aku tidak tahu siapa dia di keluarga Li. Li Yuanba akan mempermalukannya. Ketika seorang magang pembuat pil, yang jelas berusia 20 tahun, dan para tetuanya mendidik junior, ingin menyindir, suaranya terhenti, seolah-olah dia dicengkeram di lehernya. Karena, di mata semua orang, Qin Yichen keluar dan langsung masuk ke ruang penilaian ketiga. Dengan kata lain, dia berhasil melewati level kedua hanya dalam beberapa menit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa memasuki penilaian ketiga? Ini benar-benar mustahil. Sudah berapa lama dia masuk? Anak itu pasti curang. Tuan, pasti ada sesuatu yang rumit dalam hal ini. Setelah melihat Qin Yichen memasuki ruang penilaian ketiga, para penonton tidak dapat menahan diri lagi. Jalur pertanyaan terus berdering, yang sepertinya sedikit marah. Hampir semuanya meminta Liu Wen untuk menarik Qin Yichen keluar dan menyiksanya. Sudah. Pada saat ini, alis Liu Wen juga sedikit terangkat, dan ada keraguan di matanya. Lagi pula, Qin Yichen keluar terlalu cepat. Saat dia mengumpulkan spirit pearl untuk penilaian, itu juga memakan waktu sekitar 1/4 jam. Mungkinkah, seperti kata Ran Rui, aku tidak sebaik dia? Liu Qionger memandangnya yang masih tidak mengungkapkan sikapnya, dan tidak ingin bertanya lagi. Semuanya harus menunggu hasil akhir. Namun, sementara orang-orang ini membuat masalah di luar, mereka tidak tahu bahwa di ruangan tempat item kedua dievaluasi, petugas penilai melihat cairan obat yang hampir transparan di dalam botol di depannya, wajahnya penuh kusam, sama sekali tidak dapat kembali kepada Tuhan. Datang. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mengira Qin Yichen telah menggunakan teknik curang. Setidaknya 5 tingkat cairan medis. Apa yang dia berikan tentu saja skor sempurna, karena sebagai reviewer dia tidak bisa melakukannya. Seorang remaja laki-laki melakukannya tanpa kesulitan. Joan, kamu masuk dan awasi. Tepat ketika Liu Qionger sedang kesurupan, suara Liu Wen terdengar seolah-olah dia telah memenuhi tuntutan para penonton ini. Pengawasan. Liu Qionger menatapnya dengan takjub, tetapi saat berikutnya, dia dengan cepat menjawab. Setelah mengangguk, dia berjalan menuju ruang penilaian ketiga. Pengawasan sama sekali tidak diperlukan, dan pemeriksa tidak akan pernah bisa berbuat curang. Dua penilaian pertama, bahkan yang sederhana, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang tanpa kekuatan untuk lulus dalam waktu sesingkat itu. Awas! Saat melewati Liu Tatu, suara Liu Wen diam-diam masuk ke telinga Liu Qiong, dan tubuh menawan Liu Qiong bergetar sedikit. Dia sepertinya mengerti apa maksud kakeknya. Hanya saja sulit baginya untuk tenang. Apakah kakeknya mengira anak laki-laki ini memiliki bakat bawaan seperti Tuan Guye? Dengan suasana hati yang aneh ini, Liu Qionger mendorong pintu ruang penilaian ketiga. Di dalam, Qin Yichen telah menyalakan api di tungku pil, dan pada saat yang sama, berbagai tanaman obat dilemparkan ke dalam tungku pil sendiri. Semuanya dilakukan dengan sangat santai, tanpa sikap keras dari pil refining master. Ini langsung mengerutkan kening penguji yang sedikit lebih tua. Secara khusus, melihat dua nilai penuh pada lembar penilaian itu membuatnya sangat bingung. Setelah Liu Qionger masuk, melihat pemandangan ini, dia juga sedikit tercengang, dan celah di hatinya terlalu besar. Sejauh menyangkut langkah Qin Yichen, itu sepenuhnya merupakan bahan pengajaran yang negatif. Oke, ramuan pemurnian memiliki persyaratan ketat pada urutan ramuan obat dan jumlah setiap entry. Pengawasan akan mengarah pada pembuatan pil. Kegagalan, tetapi perilaku Qin Yichen jatuh ke matanya, dan dia benar-benar dikotori dan dibuang. Tidak hanya dia tidak berlebihan, dia bahkan tidak memeriksa ramuan obat satu persatu. Sebelum Liu Qionger berhenti, Qin Yichen telah memasukkan semua bahan ke dalam tungku pil dan menutupi tutup tungku. Setelah itu, wajah Qin Yichen menunjukkan martabat yang langka, tangannya diletakkan di dua arah tungku pil, dan fluktuasi kekuatan roh menyebar perlahan. Saya tidak tahu mengapa, serangkaian tindakannya masih tidak masuk akal, tetapi dia memberi Liu Qionger ilusi mengalir dan mengalir, entah kenapa. Perasaan yang sama sekali berbeda ini muncul, membuatnya ragu.
Melihat Qin Yichen yang berdiri di depan tungku pil, hanya dengan satu pandangan, matanya benar-benar tertarik. Apakah remaja di depannya benar-benar baru berusia 6 atau 6 tahun? Meskipun sebelumnya, ketika dia memasukkan ramuan obat ke dalam tungku pil, dia merasakan perasaan tidak masuk akal dan keras. Tetapi ketika Liu Qiong'er melihat tangan Qin Yichen, dia terkadang bergerak di atas tungku pil, dan terkadang dia melambai untuk menyesuaikan arang di bawahnya. Temperatur, sikap itu, jelas sangat terampil, dan tampaknya telah dipraktikkan berkali-kali. Bahkan ketika dia menyaksikan kakeknya memurnikan ramuan, dia tidak pernah merasa cukup mahir untuk membuat orang merasa nyaman. Dan ini bukan yang terpenting. Saat ini, fluktuasi kekuatan roh pada Qin Yichen sangat tipis. Ketipisannya membuat orang hampir berpikir bahwa dia tidak menggunakan kekuatan roh sama sekali. Namun, Liu Qiong'er dapat merasakan bahwa kekuatan rohnya terkuras dengan cepat, terkadang lambat, yang membuatnya heran. Tampaknya transisi di tengah sepertinya tepat. Pada saat ini, mata penguji yang memandang ke arah Qin Yichen juga berubah. Belum lagi yang lain, hanya Qin Yichen, penggunaan dan kontrol teknologi Spirit Power, benar-benar di luar kemampuannya. Jika dia tidak memiliki penglihatan dan tidak dapat melihatnya, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi penguji. Di tungku pil, ramuan obat satu demi satu diurai secara teratur, dan massa cairan obat dipisahkan tetapi tidak dicampur bersama. Tampaknya ada sesuatu yang telah mengisolasi mereka. Memurnikan cairan obat tidak menimbulkan kesulitan bagi Qin Yichen, tetapi dia harus menghemat kekuatan roh sebanyak mungkin. Setelah memurnikan semua ramuan obat menjadi cairan obat, Qin Yichen menutup matanya dan beristirahat sebentar. Kemudian, matanya yang galak terbuka, dan kekuatan roh yang kuat melonjak seperti badai, dan dia berbisik pada saat yang sama, Ning. Jelas, dia mengumpulkan semua kekuatan roh yang tersisa, sukses atau gagal, dalam satu gerakan. Dengan masuknya kekuatan roh ke dalam tungku pil, itu seperti tangan besar yang tak terlihat, memegang langsung cairan obat yang tersebar, dan kemudian menekannya dengan keras. Bangun! Selanjutnya, Qin Yichen meletakkan telapak tangannya di tungku pil, dan tutup tungku terbang ke samping. Obat mujarab berbentuk bulat dan seperti obat mujarab meletus dari tungku pil. Dia mengambil kotak itu dan dengan tenang mengambil dandruks yang disertakan. Chapter 26. Mendesis. Kepala menyentuh tanah, dan rasa sakit membuat Qin Yichen yang kebingungan sedikit terbangun, lalu dia duduk di kursi dengan bantuan penilai. Di sisi lain, wajah cantik Liu Qiong'er menjadi lebih merah, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yichen, yang menatap kosong ke arah dirinya sendiri. Faktanya, dia juga tahu bahwa dalam situasi itu, Qin Yichen pasti tidak disengaja, dan bahkan dia mungkin tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Namun, kontak rahasia dan intim membuat Liu Qiong'er merasa lega untuk sementara waktu. Haruskah saya lulus penilaian, menjalankan Spirit Divine Art, dengan Spirit Power perlahan pulih? Qin Yichen mengusap bagian belakang kepalanya yang sakit dan bertanya kepada penguji. Tentu saja, selama pil berhasil, itu akan berlalu. Setelah memeriksa tungku pil dan ramuan yang dia buat lagi, petugas penilai menghela nafas dan menandai skor penuh pada formulir penilaiannya. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa penguji di dua level pertama memberi Qin Yichen skor sempurna. 3 nilai penuh. Liu Qiong'er juga pulih dari kesusahan itu, melihat rapor, selain keterkejutan di matanya, adalah kekaguman. Skor sempurna terlalu sulit. Bahkan jika dia selalu bersama Liu Tatu, ketika dia lulus kualifikasi Pil Refining Master, item pertama adalah skor sempurna, item kedua sangat bagus, dan dia mencetak 2 poin. Item ketiga hanya 8%. Dan, 3 keberhasilan. Pencapaian ini telah memberi Liu Wen'er nama jenius. Bagaimana dengan Qin Yichen, di luar roh jahat dari Guru Guye? Jika hal ini tersebar, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Padahal, bersama racikan pil, selain bakat bawaan, masih banyak faktor lain yang akan mempengaruhi pencapaian pribadi. Yang pertama adalah mempraktikkan cheat kekuatan roh. Tingkat cheat menentukan tingkat pertumbuhan Spirit Power. Bahkan jika Anda memiliki bakat bawaan, jika Anda tidak memiliki cheat sama sekali, dapatkah Anda membandingkannya dengan mereka yang memiliki cheat? Apalagi dalam penyempurnaan resep obat, dibutuhkan latihan yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kemahiran.
Jika tidak ada dukungan finansial yang besar di belakangnya, bahkan bakat bawaan tertinggi pun tidak ada artinya. Oleh karena itu, orang-orang yang umumnya memiliki bakat bawaan Pil Refining Master akan bergabung dengan keluarga hebat, seperti Xiao Licheng dari keluarga Li. Keluarga Li, yang diam-diam mengolah kejahatan seperti itu. Memikirkan Qin Yichen dan Li Yuanba bersama-sama, mata Liu Qionger memancarkan pandangan serius. Lagi pula, ada Ran Rui di keluarga Li, dan bukan tidak mungkin dia menumbuhkan murid yang lebih baik dari dirinya sendiri. Saat ini, sekelompok orang yang menonton di aula penilaian, sambil menunggu, berbicara dari waktu ke waktu. Tampaknya Presiden Liu Wen juga mencurigai anak itu selingkuh. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Joan Yang Lady mengawasi dirinya sendiri? Bahkan jika Cit telah melewati 2 penilaian pertama, penilaian ketiga bukanlah yang dia bahkan tidak kumpulkan dari spirit baru. Kecuali Li Yuanba dan Liu Wen, hampir semua orang yang hadir merasa Qin Yichen curang, dan mereka semua menunggu pertunjukan. Tangan keluarga Li semakin panjang, dan bahkan berani melakukan hal semacam ini. Jangan lihat di mana itu, dan apa yang bisa melibatkan keluarga Li. Lin Xiyun berdiri tidak jauh dari Liu Tatu, melirik Li Yuanba, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja bahwa tampaknya ada provokasi antara keluarga Li dan Persatuan Master Pemurnian Obat. Jika keluarga Li benar-benar membeli penguji dari Persekutuan Pemurnian Obat, bahkan jika Willow dekat dengan keluarga Li lagi, tidak mungkin untuk membiarkannya, bukan? Setelah mendengar ini, Liu Wen hanya memberinya pandangan sekilas, dan yang terakhir menundukkan kepalanya tanpa sadar dan tidak berani memandangnya. Bocah keluarga Lin ini berani mengandalkan dirinya sendiri. Huff. Willow mengerang dingin, sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Guild Master Pemurnian Pil tidak akan ikut campur dalam perselisihan kekuatan. Hai, pada saat pintu ruang penilaian di item 3 dibuka, suara di ruang penilaian langsung berhenti, dan sepasang mata melihat ke arah pintu. Petugas penilai untuk item 3 keluar lebih dulu. Dia memiliki formulir penilaian di tangannya. Belakangan, Qin Yichen dan Liu Qionger juga keluar perlahan. Namun, wajah Qin Yichen tampak sangat tidak sedap dipandang, sedikit pucat, dan seluruh orang tampak agak lesu. Anak ini pasti menderita, itu pasti. Berapa lama dia masuk? Lihat dia seperti itu dianggap telah ditegur oleh penilai. Beberapa bisikan terdengar, tetapi mata kebanyakan orang masih tertuju pada lembar penilaian di tangan penguji. Bagaimana itu? Liu Wen maju selangkah dan bertanya dengan harapan. Jika bocah itu bisa lulus penilaian, dia akan memiliki kejeniusan yang luar biasa di kota Suanyun. Jika masalah ini diteruskan kembali ke Federasi Serikat Buruh Kota Kerajaan, maka ketuanya akan terlihat jauh lebih baik. 3 poin. Penguji menyerahkan lembar penilaian kepada Willow. Apa? Mereka yang menunggu Qin Yichen dan keluarga Li menjadi jelek? Setelah mendengar ini, ekspresi wajah mereka tiba-tiba mandek, dan wajah mereka terkejut dan luar biasa melihat ke arah lembar penilaian itu. 3 nilai penuh. Liu Wen juga sedikit terkejut, meskipun, setelah berbicara dengan Ran Rui, dia merasa bahwa item pertama dan kedua Qin Yichen sangat bagus bahkan jika itu bukan nilai penuh, jadi dia tidak merasa terlalu terkejut. Namun, dia mencetak skor sempurna untuk item 3, yang tidak dia duga. Item penilaian ketiga tidak diragukan lagi merupakan fokus dari keseluruhan penilaian. Sebagai ketua, dia sangat jelas. Kecuali jika obat grade 3 atau lebih dimurnikan, sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan skor sempurna. Meramu pil berbeda dari pengenalan obat dan ekstraksi cair. Tidak ada yang bisa memperbaiki ramuan berkualitas tinggi pada pembuatan pil pertama. Bahkan cucu perempuannya, Liu Qionger, memiliki pengalaman meracik pil selama hampir 2 tahun. Itu enggan untuk memperbaiki eliksir tingkat 2. Mungkinkah bocah ini bisa membuat ramuan bertahun-tahun yang lalu? Ini sama sekali tidak mungkin, karena kekuatan rohnya terlalu lemah. Jika dia bisa membuat ramuan bertahun-tahun yang lalu, itu akan terlalu mengejutkan. Tunjukkan padaku obat mujarab. Liu Wen memikirkan hal itu sekilas, tergantung pada ramuan yang dibuat oleh Qin Yichen. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada ramuan yang halus dan indah. Tidak perlu mengambilnya, pola Willow akan ditentukan, ini adalah obat mujarab yang mencapai tingkat 3. Mendesis. Bahkan jika dia adalah presiden dari Pil Refining Master Guild, dia tidak bisa menahan nafas, dan ada kejutan di matanya.
Dia ingat bahwa ketika dia bisa membuat ramuan kelas 3, dia hampir berusia 30 tahun. Ramuan kelas 3, Lin Siyun secara alami menyadari bahwa dia pertama kali tertawa dan langsung tertawa. Haha, ini pasti curang, ini terlalu keterlaluan. Kata-katanya segera membangkitkan erangan semua orang. Ada bisikan-bisikan di aula penilaian, dan pemandangan itu tiba-tiba lepas kendali. Chapter 26. Mendesis. Kepala menyentuh tanah, dan rasa sakit membuat Qin Yichen yang kebingungan sedikit terbangun, lalu dia duduk di kursi dengan bantuan penilai. Di sisi lain, wajah cantik Liu Qionger menjadi lebih merah, kepalanya menunduk, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Qin Yichen, yang menatap kosong ke arah dirinya sendiri. Faktanya, dia juga tahu bahwa dalam situasi itu, Qin Yichen pasti tidak disengaja, dan bahkan dia mungkin tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Namun, kontak rahasia dan intim membuat Liu Qionger merasa lega untuk sementara waktu. Haruskah saya lulus penilaian, menjalankan spirit divine art, dengan spirit power perlahan pulih? Qin Yichen mengusap bagian belakang kepalanya yang sakit dan bertanya kepada pemuji. Tentu saja, selama pil berhasil, itu akan berlalu. Setelah memeriksa tungku pil dan ramuan yang dia buat lagi, petugas penilai menghela nafas dan menandai skor penuh pada formulir penilaiannya. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa penguji di 2 level pertama memberi Qin Yichen skor sempurna. 3 nilai penuh. Liu Qionger juga pulih dari kesusahan itu, melihat rapor, selain keterkejutan di matanya, adalah kekaguman. Skor sempurna terlalu sulit. Bahkan jika dia selalu bersama Liu Tatu, ketika dia lulus kualifikasi Pil Refining Master, item pertama adalah skor sempurna, item kedua sangat bagus, dan dia mencetak 2 poin. Item ketiga hanya 8%. Dan, 3 keberhasilan. Pencapaian ini telah memberi Liu Wenner nama jenius. Bagaimana dengan Qin Yichen, di luar roh jahat dari Guru Buye? Jika hal ini tersebar, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Padahal, bersama racikan pil, selain bakat bawaan, masih banyak faktor lain yang akan mempengaruhi pencapaian pribadi. Yang pertama adalah mempraktikkan cheat kekuatan roh. Tingkat cheat menentukan tingkat pertumbuhan spirit power. Bahkan jika Anda memiliki bakat bawaan, jika Anda tidak memiliki cheat sama sekali, dapatkah Anda membandingkannya dengan mereka yang memiliki cheat? Apalagi dalam penyempurnaan resep obat, dibutuhkan latihan yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan kemahiran. Jika tidak ada dukungan finansial yang besar di belakangnya, bahkan bakat bawaan tertinggi pun tidak ada artinya. Oleh karena itu, orang-orang yang umumnya memiliki bakat bawaan Pil Refining Master akan bergabung dengan keluarga hebat, seperti Xiao Licheng dari keluarga Li. Keluarga Li, yang diam-diam mengolah kejahatan seperti itu. Memikirkan Qin Yichen dan Li Yuanba bersama-sama, mata Liu Qionger memancarkan pandangan serius. Lagi pula, ada Ran Rui di keluarga Li, dan bukan tidak mungkin dia menumbuhkan murid yang lebih baik dari dirinya sendiri. Saat ini, sekelompok orang yang menonton di aula penilaian, sambil menunggu, berbicara dari waktu ke waktu. Tampaknya Presiden Liu Wen juga mencurigai anak itu selingkuh. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membiarkan Joan Yang Lady mengawasi dirinya sendiri? Bahkan jika Cit telah melewati 2 penilaian pertama, penilaian ketiga bukanlah yang dia bahkan tidak kumpulkan dari spirit paruh. Kecuali Li Yuanba dan Liu Wen, hampir semua orang yang hadir merasa Qin Yichen curang, dan mereka semua menunggu pertunjukan. Tangan keluarga Li semakin panjang, dan bahkan berani melakukan hal semacam ini. Jangan lihat di mana itu, dan apa yang bisa melibatkan keluarga Li. Lin Siyun berdiri tidak jauh dari Liu Tatu, melirik Li Yuanba, dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja bahwa tampaknya ada provokasi antara keluarga Li dan Persatuan Master Pemurnian Obat. Jika keluarga Li benar-benar membeli penguji dari Persekutuan Pemurnian Obat, bahkan jika Willow dekat dengan keluarga Li lagi, tidak mungkin untuk membiarkannya, bukan? Setelah mendengar ini, Liu Wen hanya memberinya pandangan sekilas, dan yang terakhir menundukkan kepalanya tanpa sadar dan tidak berani memandangnya. Bocah keluarga Lin ini berani mengandalkan dirinya sendiri. Huff. Willow mengerang dingin, sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Guild Master Pemurnian Pil tidak akan ikut campur dalam perselisihan kekuatan. Hai, pada saat pintu ruang penilaian di item 3 dibuka, suara di ruang penilaian langsung berhenti, dan sepasang mata melihat ke arah pintu.
Petugas penilai untuk item 3 keluar lebih dulu. Dia memiliki formulir penilaian di tangannya. Belakangan, Qin Yichen dan Liu Qionger juga keluar perlahan. Namun, wajah Qin Yichen tampak sangat tidak sedap dipandang, sedikit pucat, dan seluruh orang tampak agak lesu. Anak ini pasti menderita, itu pasti. Berapa lama dia masuk? Lihat dia seperti itu dianggap telah ditegur oleh penilai. Beberapa bisikan terdengar, tetapi mata kebanyakan orang masih tertuju pada lembar penilaian di tangan penguji. Bagaimana itu? Liu Wen maju selangkah dan bertanya dengan harapan. Jika bocah itu bisa lulus penilaian, dia akan memiliki kejeniusan yang luar biasa di kota Suanyun. Jika masalah ini diteruskan kembali ke Federasi Serikat Buruh Kota Kerajaan, maka ketuanya akan terlihat jauh lebih baik. 3 poin. Penguji menyerahkan lembar penilaian kepada Willow. Apa? Mereka yang menunggu Qin Yichen dan keluarga Li menjadi jelek. Setelah mendengar ini, ekspresi wajah mereka tiba-tiba mandek, dan wajah mereka terkejut dan luar biasa melihat ke arah lembar penilaian itu. 3 nilai penuh. Liu Wen juga sedikit terkejut, meskipun, setelah berbicara dengan Ran Rui, dia merasa bahwa item pertama dan kedua Qin Yichen sangat bagus bahkan jika itu bukan nilai penuh, jadi dia tidak merasa terlalu terkejut. Namun, dia mencetak skor sempurna untuk item 3, yang tidak dia duga. Item penilaian ketiga tidak diragukan lagi merupakan fokus dari keseluruhan penilaian. Sebagai ketua, dia sangat jelas. Kecuali jika obat grade 3 atau lebih dimurnikan, sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan skor sempurna. Meramu pil berbeda dari pengenalan obat dan ekstraksi cair. Tidak ada yang bisa memperbaiki ramuan berkualitas tinggi pada pembuatan pil pertama. Bahkan cucu perempuannya, Liu Qionger, memiliki pengalaman meracik pil selama hampir 2 tahun. Itu enggan untuk memperbaiki eliksir tingkat 2. Mungkinkah bocah ini bisa membuat ramuan bertahun-tahun yang lalu? Ini sama sekali tidak mungkin, karena kekuatan rohnya terlalu lemah. Jika dia bisa membuat ramuan bertahun-tahun yang lalu, itu akan terlalu mengejutkan. Tunjukkan padaku obat mujarab. Liu Wen memikirkan hal itu sekilas, tergantung pada ramuan yang dibuat oleh Qin Yichen. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada ramuan yang halus dan indah. Tidak perlu mengambilnya, pola Willow akan ditentukan. Ini adalah obat mujarab yang mencapai tingkat 3. Mendesis. Bahkan jika dia adalah presiden dari Pil Refining Master Guild, dia tidak bisa menahan nafas, dan ada kejutan di matanya. Dia ingat bahwa ketika dia bisa membuat ramuan kelas 3, dia hampir berusia 30 tahun. Ramuan kelas 3, Lin Xiyun secara alami menyadari bahwa dia pertama kali tertawa dan langsung tertawa. Haha, ini pasti curang, ini terlalu keterlaluan. Kata-katanya segera membangkitkan erangan semua orang. Ada bisikan-bisikan di aula penilaian, dan pemandangan itu tiba-tiba lepas kendali. Chapter 27. Seorang remaja berusia 6 tahun, tanpa kondensasi Spirit Pearl, ramuan kelas 3 yang disempurnakan. Tidak ada yang percaya hal seperti itu. Di aula penilaian, hampir semua orang berpikir demikian. Namun, yang membuat mereka bingung adalah Liu Qionger berada di sela-sela dan petugas penilai juga hadir. Apakah keluarga Li membeli semuanya? Ini seharusnya tidak mungkin. Meskipun, seperti Lin Xiyun, mereka semua tahu bahwa Liu Wen adalah teman dari penatua tamu keluarga Li, Tuan Ran Rui, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li, dan Liu Wen tidak pernah dikaitkan dengan keluarga Li. Ran Rui yang datang bersamanya untuk membahas beberapa masalah meramu pil, dan dia akan membawa Li Lingyan, jadi Li Lingyan dan Liu Qionger menjadi pacar. Dalam hal ini, Liu Wen sama sekali tidak mengetahuinya, tetapi Liu Qionger menjual keluarga Li Lingyan sendirian. Memikirkan hal ini, Lin Xiyun memandang ke arah mata Qin Yichen sedikit lebih cemburu, dan pada saat yang sama, dia juga mendorong orang-orang di sekitarnya untuk menipu bersama. Presiden Willow, ini pasti aneh. Anak laki-laki berbulu tanpa mutiara roh bisa membuat ramuan tingkat 3, itu lelucon. Dalam menghadapi kontroversi dan kritik ini, Qin Yichen bersikap tenang dan tenang, tetapi wajah penguji sedikit memerah. Jika mereka ragu, bukankah itu berarti mereka menipu demi keuntungan pribadi? Diam, Willow membuka mulutnya, menutup kotaknya, dan berbalik, dan menatap mereka dengan dingin. Setelah adegan hening, dia berkata, "Ayo mundur, jika kamu pikir kamu tidak bisa tinggal di guildku, kamu bisa pergi kapan saja."
Singkatnya, itu menghalangi semua orang. Meski ada yang tidak puas, mereka tidak berani menjadi burung pertama. Siapa pola pohon willow? Bahkan jika itu adalah patriark dari 3 keluarga besar, mereka sopan padanya. Apa mereka? Jika pola willow tersinggung, diperkirakan pola willow tidak akan digunakan, dan tetua masing-masing tidak akan pernah membiarkannya dengan mudah. Pertemuan. Lin Siyun masih ingin mengatakan sesuatu tetapi ditarik oleh rekannya dan meninggalkan ruang penilaian bersama. Selamat, Anda telah menjadi master pemurnian pil yang berkualitas. Sejak itu, Anda telah menjadi bagian dari tim pil refining master. Setelah orang-orang ini pergi, Liu Wen berkata kepada Qin Yichen dengan sedikit senyuman. Terima kasih banyak, Presiden memberi anak laki-laki itu kesempatan untuk mengevaluasi. Qin Yichen bergerak menuju dia memberi hormat. Melihat dia begitu sopan, dia tidak bangga dengan prestasinya, dan Liu Wen mengangguk, lalu berkata kepada lelaki tua yang terdaftar itu, kamu bawa dia untuk mengambil tungku pil, dan aku akan menyatakan medali itu kepadanya di kantor pusat. Medali Master Pemurnian Pil adalah tanda dari Master Pemurnian Pil. Hanya Federasi Serikat Buruh Kota Kerajaan yang berhak menerbitkannya. Ya, pria tua itu mengangguk, lalu berkata kepada Qin Yichen, ikuti saya. Aku akan datang saat aku pergi. Setelah menyapa Li Yuanba, Qin Yichen mengikuti lelaki tua itu dan keluar. Joan, bagaimana perasaanmu? Setelah melihatnya pergi, Liu Wen menoleh ke Liu Qionger yang masih sadar karena shock. Kakek, dia. Liu Qionger berpikir sejenak, dan kemudian dengan belak-belakan berkata, Jonger berpikir bahwa dia memiliki prestasi yang lebih baik dalam mengendalikan hal-hal seperti meramu pil dan kekuatan roh daripada kakek. Benar saja, sepertinya Laoran tidak bermulut kosong. Willow benar-benar tidak menyangka Ranrui dan dia mengatakan itu ternyata benar. Pantas saja, ketika Ranrui menyebut bocah ini, dia benar-benar menyebutnya Tuan. Jenius, jenius. Setelah beberapa kata kekaguman, Liu Wen melangkah pergi. Di sini, satu-satunya yang tetap tenang, diperkirakan hanya ada Li Yuanba, pria sembrono. Tampaknya dia tidak tertarik dengan ini, dan satu-satunya hal yang dapat mengangkatnya mungkin adalah bawang di tangan Qin Yichen. Setelah Lin Siyun dan yang lainnya diusir oleh Liu Wen, Lin Siyun menjadi semakin kesal. Hanya lelucon, hanya dia, bocah kecil itu, yang bisa membuat eliksir kelas 3. Saya tidak tahu apa artinya. Menurut dia, siapa yang lebih baik dari Guye Master? Pada akhirnya, penguji dan ketua adalah apa yang terjadi. Apakah itu benar-benar dibeli oleh keluarga Li? Mereka yang mendekati Lin Siyun sedang berbicara di sana. Meski mereka skeptis, kata-kata seperti itu jelas dimaksudkan untuk menyenangkan Lin Siyun. Huff. Wajah Lin Siyun biru, mendengus dingin, dan lampu pompa bahkan lebih tidak pasti. Karena Presiden Liu Wen tidak membuat pernyataan, tidak peduli seberapa berisiknya mereka hanya tertegun. Bahkan jika anak itu membeli pemeriksa, dia lupa sedikit. Dia tidak bisa membeli Federasi Serikat Buruh Kota Kerajaan. Lin Siyun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata kepada seorang pria di sebelahnya, Wu Wen, kudengar pamanmu ada di persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Kerajaan. Ya, pria bernama Wu Wen itu mengangguk. Itu akan mudah. Lin Siyun mengerutkan kening, berkata, diperkirakan Presiden Liu Wen tidak akan melaporkan rincian penilaian ke Federasi Serikat Buruh. Meskipun orang berusia 16 tahun menjadi Master Pemurnian Pil selama 6 tahun, dia jarang terlihat, tetapi hanya gelar seorang jenius itu saja. Tetapi jika orang-orang dari Federasi Serikat Buruh mengetahui bahwa kejeniusan ini tidak hanya baru berusia 100 tahun, tetapi juga belum memadatkan Spirit Pearl, dan menyempurnakan grade 6 dan dalam waktu sesingkat itu kedokteran, saya tidak tahu, apa yang akan dipikirkan oleh Presiden Umum Federasi Serikat Buruh. Toh, dia masih curiga Willow juga sudah dibeli. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang merasa itu masuk akal, dan Wu Wen pergi dengan tergesa-gesa, tampaknya mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada pamannya. Huff. Mata Lin Siyun memancarkan cahaya yang parah, bergumam, aku akan melihat, Federasi Serikat Buruh akan melacak, keluarga Li, dan bagaimana Willow akan mundur. Jika pola Willow benar-benar terlindung, maka dia akan menjadi presiden. Saya khawatir ketika saatnya tiba, dia tidak dapat melanjutkan.
Qin Yichen mengikuti lelaki tua itu ke tungku pil di Guild Master Pemurnian Pil. Ada berbagai tungku pil di sini, dengan nilai yang berbeda. Ada tungku pil yang dikustomisasi oleh Asosiasi Master Pemurnian Pil, dan ada juga banyak tungku pil yang tidak terpakai yang disumbangkan oleh Asosiasi Master Pemurnian Pil. Secara alami, beberapa generasi lansia dari Asosiasi Master Pemurnian Pil telah digunakan dan ditinggalkan setelah meninggal. Namun, secara umum grade tungku pil di sini tidak tinggi. Jika Anda cukup beruntung untuk memilih tungku pil tingkat manusia, diperkirakan Anda akan bangun dengan senyuman. Apalagi jika Anda benar-benar menjadi ahli pemurnian pil, bahkan jika Anda terlahir sebagai pintu yang dingin, pasti akan ditawarkan sebagai tamu oleh keluarga hebat di kota. Tungku pil yang baik secara alami sangat diperlukan. Oleh karena itu, sangat sedikit yang benar-benar memilih tungku pil di sini. Setelah Qin Yichen masuk, tidak sama sekali diameter pergi ke tungku pil kuali yang dia inginkan, tetapi dia perlahan mengamatinya, dan mengetuk dari waktu ke waktu, tampaknya dipilih dengan cermat. Akhirnya, tungku pil yang lebih besar dari tamparan muncul di depannya, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Itulah tungku pil yang dia cari. Chapter 28. Ada tungku pil besar dan kecil, terutama tergantung pada kebiasaan pribadi. Namun, tungku pil di depan Qin Yichen terlalu kecil dan terlihat sangat biasa. Selain itu, lapisan debu yang tebal berjatuhan di atasnya, sehingga tampilannya semakin tidak mencolok. Apalagi jika Anda membuka tutup tungku, Anda bisa melihat ada retakan seperti jaring laba-laba di bagian bawah tungku pil. Meski tidak menyebabkan seluruh bagian bawah retak, terlihat jelas bahwa tungku pil semacam ini telah terjadi di penggorengan. Tidak ada yang tahu siapa yang kehilangan tungku pil ding ini di sini, dan guild sepertinya tidak mencatatnya sama sekali. Orang tua yang datang bersama Qin Yichen melihat bahwa dia tinggal di depan tungku pil ding ini untuk waktu yang lama, dan segera mengerutkan kening, dan tidak dapat membantu mengingatkannya, teman kecil ini, kamu adalah tungku limbah di depanmu. Petik 2. Tungku limbah. Qin Yichen tidak dikenal ke arahnya. Ya, itu tungku limbah. Pria tua itu mengelus janggut panjang di dagunya sebelum melanjutkan, guild menggunakan tungku pil ini untuk magang mengekstrak cairan obat, tetapi tidak diharapkan obat yang disuling dari tungku pil ini digunakan. Cairan hanya beberapa persen lebih buruk daripada tungku pil biasa. Diperkirakan karena retakan di bagian bawah tungku pil, jadi teman kecil harus melihat hal lain. Tentu saja akan beberapa persen lebih buruk. Qin Yichen berkata dalam hatinya, tetapi sudut mulutnya melengkung dangkal. Hanya dia, pemilik yang menggunakan tungku pil ding ini, yang mengetahui rahasia tungku pil ding ini. Alasan mengapa cairan obat yang dimurnikan oleh tungku pil ding ini, atau bahkan ramuannya, lebih buruk daripada yang dihasilkan oleh tungku pil lainnya, adalah karena tungku pil ding ini akan menyerap khasiat farmakologis. Alasan mengapa Qin Yichen memilih tungku tripod ini sebenarnya tidak dimaksudkan. Setelah dia menjadi master pemurnian pil, dia datang ke sini untuk memilih tungku pil, tetapi kebetulan berada di posisi ini, tetapi mendengar suara desakan lilingyan, jadi dia mengambil tungku pil kecil itu dengan mudah. Siapa tahu, kecelakaan kecil inilah yang memberinya kesempatan besar. Karena, meskipun tungku pil tripod ini akan menyerap obat dan menurunkan kualitas cairan obat dan obat mujarab, ia memiliki fungsi penentang yang sangat surgawi, yaitu akan meningkatkan kualitasnya. Setelah pengamatan Qin Yichen, dia juga tahu bahwa alasan mengapa tungku pil ding ini menyerap obat sebenarnya adalah penyembuhan diri, yaitu retakan di bagian bawah tungku pil. Retakan itu, Qin Yichen tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dia meramu pil, penggorengan berkali-kali, tetapi tungku pil tripod ini masih utuh. Apalagi sampai akhir, tungku pil ini belum sepenuhnya diperbaiki, jadi dia tidak tahu tungku pil seperti apa ini. Itu kecil, biarkan saja. Qin Yichen menertawakan lelaki tua itu, meniup debu di atas tungku pil, dan memegangnya di tangannya. Saat ini, hati yang dibawanya dianggap telah dikecewakan. Ini, terserah kamu. Meskipun lelaki tua itu mengomel sebentar, dia dengan cepat bereaksi. Pemuda di depannya, tetapi datang dengan Li Yuanba, apakah dia benar-benar kekurangan tungku pil yang tersedia? Terima kasih banyak. Setelah berterima kasih, Qin Yichen mengambil tungku pil dan membawa Li Yuanba keluar dari Guild Master Pemurnian Pil. Dia tahu bahwa dia harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan medali. Namun, hal itu sama sekali tidak penting baginya,
Tidak masalah apakah dia ada di sana atau tidak, yang dia pedulikan hanyalah tungku pil yang ada. Haha, adikku, bagaimana kalau penilaiannya harus lulus? Dia memasuki rumah keluarga Li, dan Li Yuanfei dan Ran Rui dua melangkah keluar dari aula dan bertanya sambil tersenyum. Dengan enggan lulus, Qin Yichen mengguncang tungku pil di tangannya dan sepertinya pamer, tetapi mereka berdua tidak mengerti dan tidak peduli dengan tungku pil di tangannya. Benar-benar, Ran Rui maju selangkah dan tampak sedikit tidak bisa dipercaya. Dia berpikir bahwa Qin Yichen hanya akan mencobanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qin Yichen benar-benar memiliki kepastian mutlak, jadi dia pergi ke Pil Refining Master Guild. Bagus, bagus, Li Yuanfei terkejut. Situasi Qin Yichen, dia sangat jelas, pada usia 16 tahun, tanpa memadatkan mutiara roh, dia sudah bisa membuat ramuan. Bakat bawaan semacam ini, melihat seluruh kerajaan, juga merupakan master pemurnian pil pertama dari kerajaan yang dikenal sebagai kejahatan jahat, Ye Kuno. Keluarga Li, untungnya, bisa berteman baik dengannya. Sekarang tampaknya Qin Yichen mengandalkan keluarga Li mereka, tetapi di masa depan, siapa pohon besar itu? Itu hanya membuat Li Yuanfei bertanya-tanya mengapa Qin Yichen memilih keluarga Li mereka. Patriark Li, Ran Master, jika tidak ada apa-apa, maka Yichen akan pergi istirahat dulu. Itu hanya sebentar berdiri, mungkin karena kelelahan laut kesadaran, Qin Yichen berada di ambang kehancuran lagi, dan wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Kalau begitu pergi dan istirahatlah. Li Yuanfei dan Ran Rui juga menyadari ketidaknormalannya dan meminta Li Yuanba untuk mengirimnya. Hanya saja kegugupan Li Yuanba dalam merawatnya dengan hati-hati membuat hati Li Yuanfei sedikit masam. Meskipun kakak kedua mendengarkannya, dia tidak pernah peduli padanya, tetapi dia menjaga Qin Yichen, orang luar, dan mengikutinya kemana-mana, seolah-olah dia takut Qin Yichen akan terkejut. Namun, apa yang tidak diketahui Li Yuanfei adalah bahwa Li Yuanba sendiri tidak terlalu peduli dengan Qin Yichen, tetapi set palu tuan di tangan Qin Yichen. Jika sesuatu terjadi pada Qin Yichen, kepada siapa saya harus meminta keterampilan bela dirinya? Oleh karena itu, dia secara alami gugup tentang Qin Yichen. Setelah istirahat malam penuh, saat bangun di hari kedua, rasa frustasi dan lelah hilang. Itu semua berkat seni ilahi. Setelah menyelesaikan teknik kultivasi yang tidak diketahui di pagi hari, Qin Yichen kembali ke kamarnya. Untuk membuat daradam, kamu harus membuatnya makan lebih banyak. Keluarkan tungku pil kecil kuali itu, Qin Yichen tampak berpikir. Saat ini diperkirakan kondisi tungku pil ini tidak sebaik tungku pil biasa, sehingga harus dibiarkan menyerap banyak khasiat obat dan mengembalikan beberapa fungsi. Adapun cara menyerap obat, dia merasa bahwa keluarga Li dan Yuan baik. Bahkan jika tungku pil akan menyerap banyak khasiat obat, dia masih yakin bahwa cairan obat dari setiap tungku akan mencapai level 4-5. Meramu pil, dia tidak punya rencana sekarang. Kemarin itu hanya pil pengembalian asal yang paling biasa. Itu membuatnya tidak dapat melakukan apapun sepanjang hari, jadi dia tidak berencana untuk membuat pil sampai spirit pearl memadat. Meramu, ingin berhenti? Qin Yichen baru saja bangun dan berjalan menuju Danyuan keluarga Li. Nah, mengapa ada begitu sedikit orang hari ini? Di atrium Danyuan, Qin Yichen naik ke lantai 2 dan melihat beberapa magang meramu pil yang mengamuk, dia tidak bisa menahan kebingungan. Bersama dengan meracik pil, fokusnya adalah pada kerja keras, dan tidak mungkin orang-orang ini menjadi malas. Itu karena seseorang menantang master pemurnian pil keluarga Li kami di toko keluarga Li kami, jadi mereka semua berlari untuk melihat kesenangannya. Magang meramu pil mendengar ini tidak jauh, dengan cepat menjelaskan. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan, bye-bye. Jangan lupa beristirahat.